Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan tentang makna hidup pada perilaku tradisi hajat bumi di Pulau Majeti. Latar belakang dan tujuan wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman eksistensial dan nilai-nilai kehidupan dimaknai oleh pelaku tradisi hajat bumi, khususnya para pemangku adat di Pulau Majeti, Kota Banjar. Tradisi ini bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi syarat makna spiritual, sosial, budaya, dan kearifan lokal yang membentuk cara pandang hidup masyarakat terhadap alam Tuhan dan semesta. Saya akan memberikan pertanyaan tentang pemahaman umum tentang tradisi. 1. Bisa tolong dijelaskan apa itu tradisi hajat di Pulau Majeti? Upacara adat di Pulau Majeti mungkin bisa dibilang bukan di Pulau Majeti ya, khususnya di Pulau Jawa atau di Jawa Barat lah intinya. Adat hajat bumi itu bisa dikatakan suatu upacara adat yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dari masyarakat, rasa syukur seperti hasil panen, hasil peternakan, hasil bumi yang lainnya dari Sang Pencipta untuk masyarakat. Ini gitulah. Yang kedua, tahapan apa saja yang dilalui dalam acara adat hajat bumi? Mungkin tahapan seperti seperti mipit, terus kirab tumpeng, tawasulan, jamasan, sawala, dan hiburan. Diartikan hiji-hiji apa enggak? Iya ya. Oke. Mipit tawa panen padi. Kirab tumpeng, kita dari masyarakat, dari perorangan mau per desa mau per kampung, kita buat tumpeng lah, seperti bukan persembahan untuk karuhun yang di luar logika ya, tapi untuk dibagikan ke masyarakat lain gitu kan. Kita terus tawasulan, kita berdoa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan rasa hormat kepada leluhur. Terus jamasan itu seperti mencuci pusaka dari warisan leluhur. Nah, terus sawala itu pemahaman penjabaran atau mengetahui supaya generasi muda sekarang bisa mengetahui tentang apa itu pusaka, apa itu tradisi, intinya tentang sejarah lah. Terus hiburan. Nah, hiburan itu mencakup di tradisi hajat bumi itu tidak berdoa, tidak mengucapkan rasa syukur saja, tapi ada hiburannya seperti hiburan, ada pencak silat, ada tari jaipong, itulah. Yang ketiga, sejak kapan Bapak terlibat dalam pelaksanaan hajat bumi? Mungkin kalau bisa disebut sejak kapan, mungkin sejak dari kecil ya. Dari kan kalau hajat bumi kan turun temurun dari leluhur ke buyut, kakek, nenek sampai saya. Ini sejak kecil. Yang keempat, apa makna hajat bumi bagi Bapak secara pribadi? Makna yang paling dalam mungkin mengucap rasa syukur ya dari masyarakat. Kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah tercapainya panen, terus hasil alam, dan tradisi-tradisi, menjaga tradisi-tradisi yang mungkin bisa dibilang udah mulai punah
Yang B, nilai dan makna hidup. Yang ketiga, menurut Bapak, nilai-nilai kehidupan apa saja terkandung dalam tradisi ini? Nilai-nilainya. Nilai-nilainya ya kita memperkenalkan ke generasi muda supaya seni tradisi atau tradisi hajat bumi ini tidak pudar dan tidak setak atau tidak tidak punah lah. Oh iya. Yang keempat, bagaimana tradisi ini mempengaruhi pandangan hidup Bapak terhadap Tuhan, sesama, dan alam? Jadi pandangan hidup ya kita seirama ya antara seni budaya, tradisi, dan agama. Kita berdampingan. Jadi kita tidak mengandalkan tradisi hajat bumi berpesta. Kita ada berdoa, terus mensyukuri nikmat lah, intinya gitulah. Berdoa kepada leluhur, bukan kepada leluhur ya, berdoa kepada Allah, menghormati leluhur. Yang kelima, apakah pernah ada pengalaman spiritual atau batiniah yang mendalam selama terlibat dalam tradisi ini? Kalau spiritual atau batiniah ya mungkin bukan yang mengikuti acara tradisi hajat bumi, kan bukan perorangan ya, seluruh masyarakat. Jadi adalah spiritualnya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengucapkan rasa syukur. Dari tadi juga kita mengucapkan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam panen, dalam hasil bumi dan peternakan dan sebagainya. Yang bagian C, simbol dan filosofi. Apa makna dari simbol-simbol seperti tumpeng, pusaka, air tujuh sumber, dan kirab? Kalau makna Ya, maknanya kalau tumpeng itu mungkin bisa dibilang nikmat, rasa syukur, hasil panen diaplikasikan menjadi salah satu tumpeng atau makanan yang akan kita bagikan. Intinya kita sedekah dengan berbentuk makanan dari hasil bumi, dari hasil alam. Terus yang pusakanya, simbol pusaka mungkin itu kan dari leluhur ya, warisan dari leluhur, kita harus jaga. Pusaka-pusaka bisa dibilang ada pusaka yang tak benda, ada pusaka yang berwujud benda. Jadi pusaka yang tidak berwujud benda itu seperti seni tradisi, tarian. Kalau yang berwujud benda seperti tahulah, seperti barang-barang yang etnik itu ya kita wajib dilestarikan. Terus dan simbol-simbol seperti air tujuh sumber. Nah, mungkin air tujuh sumber itu kan dari berbagai daerah ya. Jadi intinya kita dari daerah ini kita kumpulkan menjadi satu. Jadi intinya bersilaturahmi antar masyarakat supaya tradisi ini tidak punah dan intinya silaturahmi lah gitu aja. Dan kirab itu apa? Kirab itu bisa bilang kirab budaya ya. Jadi kita memperingati atau arak-arakan, seperti kita bawa, kalau anak muda sekarang mungkin nggak tahu, bawa dongdang itu seperti bawa memingkul alat untuk bawa padi. Kira budaya itu ya arak-arakan atau hiburan atau memperingati dan mensyukurilah nikmat yang Allah berikan. Ya mungkin itu yang saya tahu. Yang ketujuh, bagaimana Bapak memahami pesan-pesan atau nilai-nilai dari setiap perlengkapan atau prosesi yang digunakan? Nilai-nilai perlengkapannya.
nilai-nilainya mungkin bisa dibilang apa ya, ya ada. Yang ketujuh, bagaimana Bapak memahami pesan-pesan atau nilai dari setiap perlengkapan atau prosesi yang digunakan? Nilai-nilai dari mungkin dari seni budaya ya, dari hajat bumi. Yang pertama rasa syukur, yang kedua persatuan, terus yang ketiga silaturahmi, dan keempat keseimbangan bersosial, terus yang kelima pendidikan seni dan budaya gitu. Ya. Biar tidak punah dimakan zaman. Yang bagian D, transmisi nilai dan peran sosial. 8. Bagaimana cara Bapak mewariskan atau mengenalkan nilai-nilai? Mewariskan. Jadi kita mengenalkan, atau kita kan setiap tahun diadakan. Jadi kita merangkul generasi-generasi muda supaya mereka tahu, supaya mereka mengerti, dan ini adalah warisan budaya nenek moyang dari para leluhur. Jadi supaya generasi muda dan tradisi ini tidak punah dimakan zaman, itu aja. Yang bagian tradisi ini kepada generasi muda. 9. Apa saja tantangan dalam menjaga keberlangsungan tradisi ini di tengah perubahan zaman? Tantangannya mungkin Kebanyakan generasi muda sekarang tidak mengetahui arti seni budaya atau arti hajat bumi ya. Jadi kita selalu bersosialisasi dan mendekat kepada anak-anak muda generasi sekarang supaya mereka tahu apa itu hajat bumi, apa itu tradisi yang setahun sekali kita lakukan. Intinya kita terus bersosialisasi di mengenalkan seni budaya, tradisi hajat bumi itu apa. Yang bagian E, manfaat dan tujuan hidup. 10. Apa manfaat atau keberkahan yang Bapak rasakan dari menjalankan tradisi ini, baik materi maupun batiniah? Kalau materi, alhamdulillah kita mengucapkan rasa syukur karena dalam kegiatan hajat bumi ini bisa dikatakan, karena kita hajat bumi, alhamdulillah panen, dan dari segi panen, dari segi peternakan, dari segi pertanian gitu kan, alhamdulillah tercukupi. Terus dari segi batiniah ya mungkin alhamdulillah kita bisa mengucapkan rasa syukur kepada Allah apa yang diberikan Allah kepada masyarakat, kepada diri kita. Yang 11, apa keterlibatan dalam tradisi ini membantu Bapak dalam menemukan arah atau tujuan hidup? Kalau arah dan tujuan hidup, keterlibatan ya mungkin kebetulan kan hajat bumi itu kan bukan sekedar hajat. Jadi kita manfaatnya ada kita bisa silaturahmi, terus kita sharing apa itu pertanian, dan intinya berikan diri. Yang 11, apakah keterlibatan dalam tradisi ini membantu Bapak dalam menemukan arah atau tujuan hidup? Kalau membantu arah tujuan hidup ya pasti ada ya. Jadi bukan saya sendiri ya. Jadi semua masyarakat yang mengadakan hajat bumi, kita bisa memperkenalkan ke generasi muda, kita bisa memperkenalkan ke masyarakat, kita bisa bergotong royong dengan masyarakat. Jadi tujuan hidup ya mengalir lah. Yang 12, bagaimana tradisi ini mempengaruhi cita-cita atau harapan hidup Bapak? Harapan hidup, cita-citanya ya
bisa setiap setahun sekali ada, dan merekrut generasi-generasi muda supaya tradisi ini tidak hilang dimakan zaman. Itu aja. Yang bagian F, refleksi pribadi. Jika Bapak diminta merangkum arti hidup berdasarkan pengalaman dari tradisi ini, apa yang akan Bapak katakan? Merangkum Keseluruhan, nggak keseluruhan mungkin ya. Jadi intinya dalam tradisi ini, satu, kita mengucapkan alhamdulillah, rasa syukur yang Allah berikan. Yang kedua, kita manfaatnya ada, kita memperkenalkan seni dan budaya tradisi kepada generasi. Yang ketiga, kita bersilaturahmi antar umat beragama dan antar masyarakat. Yang ke-14, apa harapan terbesar Bapak terhadap masa depan tradisi hajat bumi di Pulau Majetik? Harapannya yang pertama ya, buat